Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Tegar TV. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya saya, Salwa Sakinah, bisa menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Spesial, karena saat ini Tegar TV sedang berada di Kebun Edukasi di Kabupaten Lampung Tengah. Pemirsa, DPRD sebagai lembaga legislatif tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting, terutama dalam hal memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta pemerataan ekonomi dan menunjang pembangunan di suatu daerah. Dan untuk bisa membahas hal itu semua, sudah hadir di tengah-tengah kita sosok yang sangat luar biasa, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Oke, apa kabar Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah ya Pak. Kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, kabar baik. Terima kasih Pak sudah diterima dengan baik untuk berkunjung di Lampung Tengah di sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Oke. Kebetulan hari ini tadi ada rapat paripurna, ada rapat fraksi, menerima juga kalangan aktivis tadi. Iya. Jadi minta maaf kalau agak telat ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke, jadi sekarang bisa ya Pak kita berdialog? Bisa. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat memang peran DPRD itu begitu penting ya Pak, terutama dalam hal menjaring aspirasi masyarakat, kemudian memperjuangkan kesejahteraan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin kalau bisa saya sebutkan salah satunya bisa melalui pembangunan ekonomi nih Pak, bisa menjadi salah satu tools untuk meningkatkan kesejahteraan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh mana saat ini perkembangan atau pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, Lampung Tengah ini kan sangat spesifik ya. Iya. Di samping begitu heterogennya Indonesia ini, Lampung Tengah ini sangat luas. Ada 28 kecamatan dan 311 kampung dan kelurahan dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 1.400.000 lebih. Artinya sementara mereka ada di 70% menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Artinya kami sebagai DPRD bersama dengan eksekutif, konteks pemerintah daerah itu kan bersama-sama dengan eksekutif, bekerja sama antara eksekutif dengan legislatif, bagaimana membuat program yang pro rakyat. Kami sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, kalau menjadi anggota DPRD itu mudah, tetapi kalau menjadi wakil rakyat itu sangat sulit, karena kami harus berhubungan dengan mereka, menerima mereka, menjaring aspirasi mereka dan memperjuangkannya. Tetapi dengan situasi yang saat ini, kemarin kami proyeksikan Lampung Tengah itu dengan pendapatan asli daerah 210 miliar. Kemudian begitu juga terkait dengan DAU dan DAK yang cukup ada signifikan pendapatan kita 2,6 triliun. Tetapi karena pandemi ada pemangkasan dan potensi pendapatan asli daerah juga menurun. Karena memang aktivitas masyarakat yang juga menurun, pendapatan masyarakat juga menurun, begitu juga dengan pendapatan negara juga menurun. Walaupun seperti itu kami prioritaskan bagaimana membina UKM dengan banyak membuat pembinaan-pembinaan, termasuk saya dan teman-teman mengusulkan bagaimana UKM ini bisa dibina, membuat perda bahwa produk-produk UKM bisa diterima oleh toko-toko modern atau pasar modern yang ada di Lampung. Iya, bisa disebarluaskan ya Pak. Disebarluaskan mereka, bagaimana mereka bisa menitipkan barang di sana, untuk ikut berjualan di sana, bahkan dikasih tempat sama toko modern itu untuk dikasih tempat khusus untuk UKM. Seperti itu. Yang kedua, kami juga banyak membina kelompok-kelompok wanita tani yang kita anggarkan juga untuk pembinaannya, sehingga ibu-ibu yang di rumah selamanya hanya duduk-duduk menerima penghasilan dari suaminya atau bekerja harian lepas, bagaimana mereka kita latih supaya berdaya guna dan bisa lebih meningkat penghasilan. Tentu program-program yang demikian itu harus berkelanjutan dan tidak boleh hanya dilakukan satu kali program. Makanya kami titip pesan, kebetulan Lampung Tengah baru terjadi suksesi kepemimpinan.
saya meminta kepada nanti Bupati terpilih setelah dilantik melanjutkan program-program ini. Program sebelumnya. Lanjutkan saja program yang bagus dan ditingkatkan. Baik. Namun di program-program yang sudah disebutkan sebelumnya masih tetap berjalan Pak di tengah pandemi ini. Maksudnya? Dari program pembinaan kepada UKM tetap. Justru kita sama-sama tahu ya, Hmm? UKM lah yang justru bisa bertahan dalam situasi apapun. Dalam situasi. Dan ini terbukti pada saat negara ini mengalami krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, UKM bertahan, eksis. Benar sekali, Pak. Artinya negara ini harus terus memberikan program-program kepada UKM supaya menopang daripada ekonomi kabupaten Lampung Tengah. dan bahkan nasional. Benar. Sehingga pembinaan UKM itu menjadi salah satu upaya ya Pak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Ya, Kabupaten Lampung betul. Tengah. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai prinsip nih ya Pak, prinsip pembangunan ekonomi itu kan memang pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sektor formal maupun informal. Dan untuk di Kabupaten Lampung Tengah sendiri lebih memprioritaskan sektor formalkah atau informal Dua-duanya atau sama-sama dua-duanya? kita bina. Apalagi di masa pandemi ini ya, Benar. di masa pandemi COVID ini, sektor-sektor informal pun kita serap, kita data, dan kita berikan bantuan akibat daripada COVID. Benar. Karena mereka mau nggak mau, suka nggak suka, karena pada saat pandemi COVID di awal, semua aktivitas sangat terbatas. Otomatis penghasilan mereka berkurang. Nah, di sana kita melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana UKM. Contohnya KWT, bagaimana mereka bercocok tanam sayuran dan sebagainya. Kemudian bagaimana mereka punya bebek, membuat telur asin, membuat keripik, membuat macam-macam itu. Dan itu kita bantu semuanya. Apakah sudah signifikan hasilnya Pak dari hasil program pembinaan UKM ini? Kalau diomongin signifikan secara general, secara umum, belum, tetapi yang kita bina paling tidak mereka sudah bisa mandiri. Bisa mandiri. Sudah bisa mandiri, dan ke depan kita akan tingkatkan lagi. Kalau mereka karena bercocok tanam sayuran dan lain sebagainya, dan kemudian termasuk rempah-rempah dan lain sebagainya, mereka akan kita prioritaskan untuk mendapat bantuan macam sumur bor, karena mereka bercocok tanam saat musim kemarau pasti mereka akan kekurangan air, makanya kita prioritaskan untuk dapat sumur bor. Kemudian kita juga kemarin memberikan bantuan yang namanya kultivator. Kultivator. Saya meminta kepada DPR RI dana aspirasi, dan alhamdulillah dikasih kemarin, kita bagikan juga kultivator. Artinya saya sebagai ketua DPRD, sebagai anggota DPRD Kabupaten bersama teman-teman tidak hanya terpaku dengan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kami juga mengusulkan itu ke provinsi dan ke pemerintah pusat supaya kami juga dibantu di luar daun dadak yang sudah ditentukan. Benar. Namun sejauh ini apakah pemerintah sudah ada upaya Pak untuk meningkatkan PAD sehingga bisa lebih menunjang lagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah? Sudah, kami sebagai DPRD kemarin ke eksekutif mematok angka PAD kita karena COVID ini 175 miliar. Kemudian kami melakukan intensifikasi pendalaman potensi-potensi yang ada, sehingga kita sepakat ada di 192 miliar untuk tahun 2021. Lalu kalau dipresentasikan Pak, pembangunan ekonomi nih di Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 50% kah atau lebih dari itu? Kalau dibilang mencapai pembangunan ekonomi kan relatif ya, relatif sekali. Tolok ukurnya tentu kalau dari BPS yang jelas, itu yang ada di garis kemiskinan kita ada penurunan. Dari pagu yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pusat, kita sudah ada di atas provinsi dan nasional. Artinya kita penanganan untuk masyarakat miskin sudah bagus. Tadi Bapak menyebutkan tolak ukur. Apa nih Pak tolak ukur pembangunan ekonomi di Lampung Tengah? Tidak ada lagi masyarakat di Lampung Tengah yang kelaparan. Tidak ada lagi yang kelaparan. Ya, Kemudian sudah itu indeks pembangunan manusia juga kita meningkat di atas provinsi dan nasional. nasional. Dua itu saja?
Ya, Oke, baik. salah satu tolak ukur kan itu. Oke. Nah, untuk selama proses dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Lampung Tengah, apakah Bapak selaku Ketua DPRD sudah merasakan, Pak, hambatan yang terasa saat dijalankan? Banyak ya, banyak sekali hambatan-hambatan yang kita rasakan. Karena Lampung Tengah ini sebuah wilayah yang mayoritas adalah areal pertanian. Benar. Karena areal pertanian, otomatis sebagian besar rakyatnya adalah sebagai petani. Petani sudah bisa dipastikan, yang dibutuhkan petani pasti bibit, saprodi lah intinya, karena produksi dan distribusi pertanian. Yang jadi masalah ini pada saat musim panen, rata-rata hasil panen, harga tukar daripada hasil panen masyarakat, petani kita ini pasti menurun. Baik. Nah ini yang kemarin sudah saya diskusikan dengan Bupati, bagaimana kita bisa membuat gudang untuk bisa menebus, seumpamanya Lampung Tengah itu panen jagung, bagaimana Lampung Tengah bisa menampung jagungnya. Oke. Mohon maaf Bapak, nanti saya potong kembali karena nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Spesial Tegar TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Dialog Interaktif Spesial karena saat ini kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Sumarsono. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Kak. Tadi kita sudah berbincang, Pak, ya, mengenai hambatan. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Hambatan apa aja selain yang sudah disebutkan sebelumnya? Ya hambatannya karena rata-rata di Lampung Tengah ini mayoritas adalah petani. Tetapi yang jadi masalah pada saat musim panen, rata-rata hasil panen petani rakyat saya itu pasti menurun. Menurun. Nah, saya berpikir disinilah pemerintah negara harus hadir. Kami sebagai pimpinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu harus berpikir Benar. bagaimana ada jaminan harga terhadap hasil panen daripada para petani. Karena 70% masyarakat Lampung Tengah adalah petani, tentu kami harus betul-betul intent masalah ini. Iya. Contoh, pada saat musim panen jagung hanya dihargai Rp1.000. Padahal negara ini sudah menentukan harga 1.800. Walaupun 2.800. Walaupun seperti itu, masyarakat juga harus diedukasi dengan kadar air yang ada di jagung. Begitu juga dengan padi. Pemerintah sudah menetapkan dengan harga 3.800. Tapi pada saat musim panen, rata-rata harga tidak sampai segitu. Nah disinilah artinya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus hadir, sehingga saya berpikiran bagaimana Lampung Tengah itu bisa mengalokasikan anggaran untuk membuat gudang untuk menampung daripada hasil para petani ini, atau bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bisa membeli itu dengan harga dan ketentuan yang sudah ditentukan. Baik. Tapi pasti harga jagung 2.800. Nah, tinggal petani berlomba-lomba untuk meningkatkan hasilnya. Iya. Nah, ini petani berlomba-lomba meningkatkan hasil, tapi harganya ditekan habis. Lagi-lagi petani mulai dari olah lahan, menanam, merawatnya selama 4 bulan, kalah lagi sama pengusaha, pemilik modal, dia hanya tinggal beli, kemudian dia simpan beberapa bulan, dijualnya dengan harga 2 kali lipat. Nah, disinilah negara harus hadir. Namun apakah hal tersebut, hambatan tersebut sudah teratasi, Pak? Apa masih diupayakan? Masih akan kita upayakan. Sejauh mana, Pak, yang diupayakan? Yang jelas, pada saat diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian, kemudian dengan Sekda sudah saya sampaikan, tolong dibuat anggaran. Di samping kita bagaimana bisa memiliki gudang sehingga petani kalau harga memang seperti itu dipakai untuk jaminan saja, artinya resi gudang. Mereka bisa titip, karena petani ini kan nggak bisa menyimpan jagung lama karena pasti dimakan kutu dan berlubang-lubang, tentu harganya akan jatuh. Nah di sini lagi negara harus hadir, bagaimana mengatasi jagung ini supaya tidak kena kutu. Tentu
dengan digudangkan, Baik. dengan diperlakukan sebagaimana mestinya sehingga bisa disimpan lebih lama. Baik. Di 2020 kita ada 13 perda yang sudah kita sahkan sesuai dengan program kita dan alhamdulillah semua selesai. Selesai. Di budgeting sama, kita sudah proyeksikan 210 tapi karena pandemi sehingga ada refocusing, yang mana refocusing tersebut adalah penataan kembali. Penataan Jadi kembali. karena kesehatan ini adalah sebuah yang sangat-sangat utama, untuk apa kita mempunyai uang banyak, untuk apa kita mempunyai harta banyak, kalau badan ini sakit, apalagi COVID ini kan sangat berbahaya. Dan ini betul-betul nyata COVID ini kan. Sehingga terjadilah refocusing. Jadi kami sebagai anggota DPRD yang salah satu fungsinya adalah budgeting, kami membahas anggaran dan alhamdulillah selama saya menjadi ketua DPRD pada saat membahas anggaran betul-betul kami laksanakan dan pada saat pengesahan ₹0. Tidak ada yang namanya uang ketok palu itu. Tidak ada. Tidak ada Luar yang namanya biasa. uang ketok palu. Artinya kami melakukan betul-betul ₹0 dan harapan kami itu akan dilaksanakan oleh eksekutif dengan baik. Sehingga pada saat kami sudah melakukan itu dengan baik, tentu kami juga akan melakukan pengawasan dengan mudah. Karena tidak ada beban di kami. Rasa ewuh pekewuh nggak ada. Sehingga kemarin teman-teman makanya pada saat melakukan pengawasan dengan selalu evaluasi per 3 bulan kepada SKPD, ya saya tugaskan aja sama mereka. Sama teman-teman itu kita tugaskan aja. Itu lakukan pengawasan, itu lakukan pengawasan. Dan mereka sering melakukan tidak-tidak itu. Oke, kalau untuk fungsi pengawasan Pak, secara mendalam mungkin detailnya apa saja yang dilakukan? Dalam pengawasan itu dengan cara mereka kita panggil untuk membawa RKA. RKA? Realisasinya seperti apa, dilaksanakan di mana, dan bentuknya seperti apa. Baik. Itulah bentuk pengawasannya. Kalau memang diperlukan, kami juga melakukan sidak. Tanpa memberitahu kepada SKPD, kami datang ke suatu tempat tersebut untuk melakukan sidak. Dan itu saya rekomendasikan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati. Baik. Karena DPRD sifatnya hanya rekomendasi. Rekomendasi. Bagaimana untuk bentuk pengawasan terhadap anggota DPRD sendiri Pak? Bapak kan selaku ketua, Ya. pasti tentu ada pengawasan khusus untuk melihat apakah anggota sudah menjalankan progja yang sudah Setiap ditetapkan. 1 bulan sekali kebetulan saya meminta kepada sekretariat memfasilitasi untuk diadakan rapat. Setiap 1 bulan sekali kita ada badan musyawarah. Nah di sanalah para anggota dan komisi itu melaporkan kegiatan-kegiatannya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan bulan depannya. Baik. Jadi secara kontinu memang saya lakukan itu, makanya alhamdulillah sampai hari ini semuanya baik-baik saja. dan Baik-baik nyaman-nyaman. saja. Jadi memang sudah dijelaskan Pak ya, luar biasa sekali tadi dari fungsi budgeting sudah pencapaiannya luar biasa, kemudian dari pengawasan dan dari anggaran juga pun begitu. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor pendukung sehingga program yang dimiliki Pak Sumarsono tuh berjalan hampir terrealisasi semua ya Pak di tahun 2020 kemarin? Kalau yang saya perhatikan terrealisasi, bahkan saya berhasil membawa bedah rumah Luar biasa. aspirasi dari anggota DPRD, DPR RI, Dapil 2, Bapak Bambang Suryadi almarhum, termasuk juga program Kotaku. Kotaku. Nah, bedah rumah itu ada 970, program Kotaku, kemudian pisau dan lain sebagainya, termasuk perbaikan jembatan yang juga tercover oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Program bedah rumah masih dijalankan Pak di tengah pandemi ini? Masih. Masih. Oke, Program luar bedah biasa. rumah malah prioritas. Malah prioritas ya. Karena memang bagaimana mengentaskan kemiskinan ini kan. Benar sekali. Dan untuk masalah anggaran itu juga salah satu faktor diutamakan. Iya. Oke, tadi belum dijelaskan Pak apa yang menjadi faktor pendukung sehingga hampir semua terrealisasi semua malah justru. Realisasi semua alhamdulillah. Apa yang menjadi faktor pendukung Pak? Faktor pendukungnya pengawasan kita. Pengawasan Anggaran yang tersedia, anggaran yang tersedia. kemudian pengawasan yang kita lakukan. Itulah yang menjadi pendukung. Kalau dia tidak jalan-jalan, kita tanya apa masalahnya tidak jalan. Benar. Kalau masalahnya adalah terkait dengan ketakutan dan sebagainya, apa yang ditakutkan? Kami backup. Baik. DPRD membackup. Sehingga tidak ada lagi PR Pak untuk di tahun 2021. 2021 PR
yang tidak selesai di tahun 2020 20? kayaknya nggak ada. Tidak ada. Namun program di tahun 2021 Kita lanjutkan lagi. kita lanjutkan kembali. Bentuknya seperti apa, Pak? Untuk pertanian kita karena tahun kemarin kebetulan kemarau dan pada saat itu masyarakat sangat kekurangan air, sumur bor kita prioritaskan untuk pertanian ya, termasuk pembangunan sektor-sektor infrastrukturnya seperti glacier, embung dan lain sebagainya. Kemudian saya secara spesifik kemarin memang belum dianggarkan karena tahun ini keluhan pupuk sangat luar biasa, sehingga saya minta dianggarkan untuk demplot karena Lampung Tengah ini banyak sekali peternak-peternak sapi yang besar. Kita minta kepada Dinas Pertanian membina gapoktan-gapoktan bagaimana membuat pupuk organik. Iya. Bahannya karena di sini banyak peternak-peternak sapi yang besar seperti GGLC, Eldes, kemudian Suntory, dan satu lagi di sana itu, mereka kan harus buang kotorannya. Benar. Nah, apa salahnya kalau kemudian gapoktan, kita mintakan itu untuk diantar ke tempat gapoktan tersebut untuk diolah menjadi pupuk organik. Baik, Bapak, mohon maaf dipotong ya Pak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dialog Interaktif Spesial karena hari ini kita masih berdialog bersama narasumber kita, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Kita lanjutkan kembali Pak perbincangan kita. Tadi sempat terhenti ya Pak di perbincangan mengenai faktor pendukung dari terrealisasinya program di tahun 2020. Ya, Lampung Tengah ini lagi-lagi sebagai lumbung pangan, lumbung pertanian, wilayah pertanian ya. Hari ini keluhan masyarakat itu terkait dengan pupuk. Benar. Kemudian saya panggil, kemarin kami panggil mulai dari Sekda, Kepala Dinas Pertanian, Pusri, Petrokimia Gresik, pemangku kepentingan masalah pupuk pokoknya. Kami jelaskan petani keluhannya seperti ini. Nah, rupanya pemerintahnya hanya mencukupi 40% daripada pupuk subsidi. Nah, ini yang tidak pahami sama masyarakat. Benar. Sementara kebutuhan petani tetap 100%. Karena pemerintah berharap subsidi ini dipindahkan ke organik. Karena kurang sosialisasi, makanya kemarin kami tegaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, kepada UPTD untuk terus mensosialisasikan ini. Karena tidak mengertinya petani sehingga mereka berteriak-teriak seolah-olah pupuk ini langka. Benar. Pemerintah memang hanya mencukupi 40-50% daripada pupuk subsidi. Artinya kebutuhan yang lain petani ini harus memberi pupuk non subsidi. Nah, ini yang tidak dipahami sama mereka. Sehingga seolah-olah kalau beli harus paketan. Padahal tidak paketan. Petani ini kalau 1 hektar butuhnya kurang lebih 4 kintal. Artinya kalau hanya 45% atau 50% hanya dapat 2 kintal. Butuhnya 4 kintal. Makanya untuk mencukupi itu petani harus beli yang non subsidi. Tetapi karena kurang penjelasan, seolah-olah belinya harus paket. Baik. Nah, ini yang jadi masalah kan. Saya harus katakan ini walaupun ini pahit, tetapi karena memang anggaran yang ada disediakan untuk subsidi adalah itu, maka ya saya harus sampaikan ini. Benar. Tapi saya tetap harus memberikan solusi. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, pemangku kepentingannya tetap harus memberikan solusi. Solusinya adalah bagaimana menganggarkan, mengedukasi mereka bagaimana membuat pupuk organik. Sendiri, untuk sendiri. Mungkin nanti akan dibuat demplot apa 5 kecamatan apa 10 kecamatan. Kotoran-kotoran sapi dari para perusahaan-perusahaan penggemukan sapi itu diminta untuk ditaruh di gapoktan atau kelompok untuk dibuatkan caranya, diajarkan caranya membuat pupuk organik tadi. Baik, sehingga hal tersebut bisa menjadi solusi untuk di tahun 2021 ini juga ya Pak, digencarkan kembali solusi untuk sosialisasi dan edukasinya. Baik Pak, tadi kita sudah bicara mengenai program. Nah, kita akan beralih ke topik yang
tidak jauh berbeda, yaitu mengenai pro kontra juga di pandemi ini, masalah proses pembelajaran nih Pak. Kita tahu bahwa tidak hanya datang dari siswa, kemudian pendamping siswa seperti orang tua pun merasa sulit nih Pak untuk belajar secara optimal di rumah saja dengan pembelajaran daring. Dan saat ini juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mempersilahkan untuk daerah yang siap apabila ingin melakukan proses pembelajaran secara offline kembali. Nah, untuk di Kabupaten Lampung Tengah sendiri bagaimana Pak? Ya. Apakah akan melaksanakan proses pembelajaran Kemarin offline? kebetulan kita diskusi, kita panggil juga Dinas Pendidikan terkait dengan pendidikan yang daring Baik. ya. Kapan pendidikan dengan cara tatap muka seperti yang lalu bisa dilaksanakan. Benar. Tetapi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Pada saat daerah tersebut zonanya adalah zona oranye, tentu belum bisa dilaksanakan pendidikan secara tatap muka. Karena harus dipahami juga, anak-anak itu karena imunnya masih tinggi, sehingga kalaupun mereka tertular COVID-19, maka kejadiannya tentu dia hanya OTG, orang tanpa gejala. Yang jadi masalah pada saat dia pulang. Pada saat dia pulang, dia akan ketemu sama bapaknya. Benar sekali, ibunya. Dia akan ketemu sama ibunya. Sudah sangat pasti pada saat pulang sekolah, tentu kita akan sudah menjadi ajaran kita dari nenek moyang kita, begitu pulang sekolah cium tangan. Salim cium tangan. Nah, si anak terpapar virus COVID, tapi karena imunnya masih tinggi, maka dia termasuk OTG, tapi dia terpapar. Begitu pulang, dia salaman sama bapak ibunya kebetulan imunnya lagi tidak ada di puncak, tapi lagi rendah, karena kerja keras, karena kecapean, kurang tidur, dan lain sebagainya, masuklah virus ini. Baik. Ya kan? Nah, untuk melindungi ini, karena negara ini kan tugasnya mensejahterakan, melindungi rakyatnya. Nah, karena seperti itu, maka kami, Dinas Pendidikan, kami rekomendasikan untuk melakukan pendidikan tatap muka secara langsung. Tapi masih dengan daring. Walaupun dengan daring, kebetulan saya juga punya anak yang masih sekolah juga, daring memang ribet. Benar, Pak. Memang ribet karena kita sudah tidak berpikir lagi pelajaran itu begini-begini. Kita sudah berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sementara kita harus melihat HP, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat seluruhnya, Lampung Tengah khususnya, bahwa tidak ada maksud kami menyulitkan orang tua. Tidak ada maksud kami tidak mau mengajar dan mendidik anak-anak, bapak dan ibu masyarakat Lampung Tengah. Tapi justru kami melindungi para orang tua dari terpapar virus corona. Baik, ini kita bicara mengenai kemungkinan ya Pak. Kalau kemungkinan di Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan tatap muka belajar, apa kira-kira persiapan yang akan dilaksanakan yang paling utama? Prokes, tetap mengacu lagi ke... Tetap prokes, karena selama vaksin belum rata diberikan kepada masyarakat, kunci dari semua adalah protokol kesehatan. Kalau dari kacamata Pak Sumarsono sendiri, bagaimana? Apa tetap daring saja selalu? Ya nanti kita kan Melihat. ini masih sosialisasi, bahkan ada penegakan dan penegakan perda. Karena perda sudah kami sahkan, bahkan sudah ada sanksi. Memang kalau diperlukan termasuk kurungan badan. Baik. Kalau dia sudah sekali, 2 kali, 3 kali masih saja tertangkap dia tidak mematuhi protokol kesehatan, maka penegakan perda bisa dilakukan dengan baik denda maupun hukuman kurungan badan. Sampai hari ini petugas-petugas gugus tugas masih jalan dengan cara itu. Sementara masyarakat sendiri sampai hari ini kan masih antara percaya dan tidak dengan COVID. Percaya, benar Pak. Masyarakat masih tidak percaya dan lain sebagainya. Tapi bantuannya mereka minta. Mereka tanya bantuannya, mana bantuan COVID? Bahkan ada orang yang di rumahnya itu ada mobil, ya untuk ukuran Lampung Tengah sudah cukup mapan, terpapar COVID. Sempat WA saya, Pak, kami terpapar COVID, mana bantuannya? Padahal selama ini kalau kita ingatkan protokol kesehatan, dia yang paling melawan. Benar. Tapi pada saat bantuannya, dia yang paling kencang minta. Nah, ini kan aneh.
Fenomena ini kan betul-betul degradasi pura itu ada di mana-mana. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi fenomena saat ini, Pak? Ya, terus sosialisasi. Terus lakukan sosialisasi. Ya. Mungkin Karena mereka tidak paham. Yang betul-betul sadar adalah orang yang sudah pernah terpapar COVID, baru dia akan ngomongin yang lain. Baik, mungkin dilakukan pendekatan juga ya, Pak? Ya, terus kita lakukan pendekatan. Oke, baik. Jadi sejauh ini memang offline belum bisa terlaksana Ya, belum di bisa. Kabupaten Sampai Lampung saat ini, Tengah. menurut kacamata kami, kacamata Dinas Pendidikan masih belum bisa dilaksanakan, menurut gugus tugas belum bisa dilaksanakan. Oke, baik Pak. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog interaktif spesial dan kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Kita lanjutkan kembali ya Pak perbincangan kita. Untuk kali ini kita akan berbincang mengenai isu yang sama, masih perihal pandemi COVID-19, yakni masalah vaksin, Pak. Pelaksanaan vaksin di Kabupaten Lampung Tengah. Bersama kita ketahui bahwa memang vaksin itu sangat penting ya Pak, untuk segera diberikan kepada masyarakat agar kekebalan tubuh warga bisa menjadi kebal sehingga tidak mudah Pak terpapar virus corona. Sejauh ini bagaimana Pak untuk pelaksanaan di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, kebetulan saya orang pertama yang Baik. divaksin. Awal semua menjadi polemik, ada yang menolak dan sebagainya. Benar sekali Pak. Kemudian dari pemerintah pusat mengirimkan vaksin sebanyak, lupa saya jumlahnya, 2.970 yang diutamakan untuk para pelaku kesehatan. Dalam hal ini pegawai-pegawai dinas kesehatan dan puskesmas. Dan ternyata vaksin tersebut tidak ada efek samping apapun. Tidak ada yang rasa saya sakit pun? rasakan. Nah, makanya saya juga berharap pemerintah pusat ataupun provinsi atau kabupaten bisa menganggarkan itu untuk membeli vaksin dan diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan, secara bertahap. Nah, artinya dengan vaksin maka pandemi ini bisa kita lawan bersama-sama. Bisa kita atasi ya Pak. Nah, dengan setelah divaksin tentu walaupun vaksin itu tidak menyembuhkan atau apapun, paling tidak sudah punya kekebalan tubuh. Benar. Pada saat orang terpapar itu dari dalam ini sudah bisa untuk ikut melawannya. Mencegah. Di samping itu saya secara pribadi teman-teman bersama teman-teman itu terkait dengan virus corona itu sudah membuat yang namanya disinfektan herbal. Bahkan saya sudah bisa kami ya, kelompok kami itu sudah membuat yang namanya asap cair dari batok kelapa. Ini barangnya. Baik, ini asap cair Pak. Asap cair dari batok kelapa dan sudah banyak sekali orang yang terkena virus corona. Kami kasih ini dan alhamdulillah sembuh. Jadi khasiatnya bisa menyembuhkan ya Pak? Ini menaikkan imun tubuh. Menaikkan imun tubuh. Jadi kalau kita terkena batuk atau pilek, minum ini paling lama 20 menit sudah reaksinya sudah kita rasakan. Dan pada saat kita merasa pegel-pegel atau capek, itu minum ini sama 20 atau 30 menit. Baik. Itu sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Ini dijualnya secara bebas atau kalau bagaimana secara Pak? pribadi saya tidak menjual. Oh, tidak menjual. Secara pribadi saya bagikan kepada siapa yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Asap cair ini. Tetapi teman-teman kan tidak seperti saya. Teman-teman yang membutuhkan ini bisa beli. Ini ada nomor telepon, nomor kontaknya. Silahkan aja nanti kalau mau. Oke, baik Pak. Membeli. Cuman kalau saya sampai hari ini saya masih berbagi gratis. Masih berbagi gratis. Berbagi gratis. Jadi yang ingin langsung saja menemui Bapak atau bisa ada bisa cara lain? langsung datang ke sini. Langsung saja datang ke di kantor, sini. karena di mobil itu pasti saya selalu bawa. Oke. Karena saya akan merasa bahagia pada saat saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Bisa memberikan apapun yang saya punya kepada siapapun.
Ini inovasi atau produk baru Pak, lahir Ini karena inovasi, pandemi? ini termasuk warisan nenek moyang kita. Warisan, baik. Dulu mbah-mbah kita, nenek-nenek kita, pada saat kita sakit gigi kan tempurung kelapa itu ditaruh di api. Kalau dulu di lampu sentir, lampu oblek, tempelin, kemudian keluar airnya, kita ditaruhin kapas, kemudian dimasukkan ke gigi, itu akan bunyi ketek-ketek gitu, artinya ulatnya mati. Oke. Ini panjang ceritanya karena di awal kita pakai untuk tanaman, Hmm. kemudian kita pakai untuk binatang. Kita coba ayam, kambing, semua yang punya saya ini, semua saya kasih ini. Kemudian kami pakai. Nah setelah kami pakai, ternyata ya memang saya sendiri sebelum Baik. divaksin, saya rutin meminum ini 3 hari sekali. Setiap saya kumpul orang banyak, pasti saya minum ini ke sendok makan. Baik, berarti begitu direkomendasikan dan Iya. mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin Yang bisa langsung ingin sini ini aja. bisa menghubungi saya, datang ke Oke, sini. baik. Atau di sini ada nomor teleponnya, bisa menghubungi juga untuk ini kalau nggak salah segini dijual 20 sampai 30 ribu. Oke, baik, 20.000 sampai 25 sampai 30 ribu. baik. Kita kembali lagi ya Pak ke perbincangan sebelumnya mengenai manfaat vaksin. Apa sudah disosialisasikan Pak sehingga hal tersebut bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat yang mungkin masih belum mengerti tentang manfaat vaksin? Apa sudah diupayakan? Saya melalui media cetak, Hmm? melalui media elektronik, melalui sosial media, melalui grup-grup WA, saya sudah sampaikan Baik, bahwa saya sudah divaksin dan tidak ada efek samping sedikit pun terhadap diri saya. baik. Artinya vaksin ini sangat penting. Yang selama ini banyak hoak-hoak, katanya orang yang sudah divaksin banyak yang mati lah, justru terpapar COVID lah, itu adalah semua bohong. Sebenarnya di Kabupaten Lampung Tengah sendiri apa sih Pak yang menjadi tolak ukur atau faktor sehingga yang menjadi vaksin itu harus segera diberikan kepada masyarakat? Bukan hanya Lampung Tengah, kan? Iya, Grafik yang Semua. naik, ya kan, grafik yang naik itu menjadi tolak ukur sehingga vaksin ini harus segera baik. didistribusikan untuk dilakukan kepada masyarakat. Hmm. Nah, tetapi cara mendapatkan vaksin ini Hmm. yang kita nggak tahu kan, pertama kemampuan masyarakat, Benar. kedua ketidaktahuan di mana belinya. Ketidaktahuan. Nah artinya negara harus hadir. Negara Pada saat harus negara hadir. harus hadir, negara harus menyiapkan ini. Kalau negara bisa memberikan vaksin cacar kepada seluruh anak-anak kita yang baru lahir, tentu negara, karena ini adalah COVID, ini adalah wabah yang mendunia, tentu negara juga harus hadir bisa mengadakan vaksin tersebut. Benar sekali Pak. Nah kalau memang diperlukan bisa membeli, saya merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk refocusing anggaran untuk pengadaan vaksin COVID-19. Namun Pak, misalnya sudah diedukasikan, sudah disosialisasikan mengenai begitu pentingnya manfaat vaksin untuk warga, namun warga masih saja tidak mau menerima vaksin, bagaimana Pak? Itu solusi yang akan diberikan. Kalau mereka tidak mau, kita juga tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa. Tapi kita ulang lagi bagaimana kita edukasi mereka. Kita kasih pengertian kepada mereka Baik. supaya mau. Dan dibuktikan bahwa yang orang yang udah divaksin lebih sehat, lebih aman dari Lebih virus aman. corona daripada yang tidak. Nah, itu Baik. yang harus kita edukasikan. Mungkin untuk pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, mungkin Pak Sumarsono bisa memberikan langsung nih Pak, langsung mengenai manfaat vaksin sehingga pemirsa bisa menyaksikan secara langsung. Baik, saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah khususnya dan Lampung umumnya atau di mana saja yang berada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, vaksin yang sudah dilakukan, dibeli, kemudian dianggarkan dan didistribusikan kepada rakyatnya itu betul-betul aman, tidak ada efek samping. Sebuah hal yang tidak masuk akal, negara dalam hal ini presiden dan lain sebagainya sampai turunannya akan mencelakakan rakyatnya.
sementara mereka disumpah tugasnya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hal yang tidak mungkin kalau vaksin tersebut akan mencelakai kepada rakyat. Benar sekali, Pak. Jadi saya menghimbau kepada seluruh rakyat Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya, kalau nanti pemerintah sudah menyiapkan vaksin untuk benar-benar siap bersedia Benar. menerima dan dilakukan penyuntikan vaksin tersebut. Baik. Saya kebetulan orang pertama di Kabupaten Lampung Tengah yang sudah divaksin pertama, dan tanggal 12 nanti saya akan divaksin yang kedua. Jadi, Setelah yang kedua, menurut keterangan para ahli, maka saya akan aman dari serangan COVID-19. baik. Sehingga Bapak bisa menjamin, Pak, tidak akan ada efek samping apapun. Kalau ada efek samping, saya ini orang yang aktivitasnya sangat tinggi. Dan pada saat disuntik, saya kebetulan langsung rapat di DPRD, memimpin rapat dari setelah divaksin sampai sore hari. Kemudian malam saya masih pertemuan lagi di kebun edukasi ini. Jadi apalagi yang dilakukan? Jadi, saya jaminannya. Apalagi harus dikhawatirkan ya, Pak. Harus dikhawatirkan. Makanya saya sebagai pemimpin, saya harus berani memberikan contoh di depan. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi nanti perbincangan kita. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan berdialog lagi setelah jeda pariwara berikut. Oke, siap. 3, 2, 1. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog interaktif spesial dan kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Sumarsono. Baik Pak, tadi kita sudah banyak Pak membahas mengenai tadi ada masalah proses pembelajaran dari yang offline ke online, kemudian tadi kita bicara mengenai vaksin dan saatnya kita akan bicara mengenai stunting nih Pak, menjadi salah satu permasalahan yang menjadi cukup terabaikan karena di tengah pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui memang stunting ini menjadi salah satu isu yang cukup mengkhawatirkan. Dari hasil survei Gizi Balita Indonesia tahun 2019 itu masih tinggi Pak, mencapai 26,67% dan itu masih di atas batas toleransi dari WHO, yang mana mungkin bisa dikatakan ini harus menjadi perhatian ya Pak, yang tidak hanya datang dari masyarakat itu juga, namun harus dari pemerintah juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh mana saat ini upaya untuk bisa mendukung dalam pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah? Iya ya, masalah stunting ini kan terkait dengan masa depan bangsa. Benar sekali Pak. Karena apapun yang terjadi, namanya anak-anak ini kan mulai dari kandungan, balita, itu kunci dari pengisian, nutrisi, dan lain sebagainya untuk membentuk otak dan jaringan otak supaya tidak tertinggal, termasuk terhadap tubuh. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah beberapa kali membuat program untuk mengatasi stunting ini, dan alhamdulillah Lampung Tengah juga masih ada di bawah provinsi maupun nasional ya. Baik, luar biasa. Lampung Tengah ini berada nasional kan ada di 30 dan Lampung Tengah, Provinsi Lampung itu ada di 27. Sementara Lampung Tengah itu ada di 13%. Namun begitu walaupun ada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO, nasional ada di 30%, kemudian provinsi ada di 27 dan Lampung Tengah ada di 13, artinya sudah prestasi. Sudah prestasi. Walaupun kami tetap tidak boleh lalai dengan ini, karena kami berkeinginan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul diterapkan. Mereka harus dibuatkan program, diberi asupan dengan program-program dari pemerintah, dengan bagaimana memberikan telur, susu dan sebagainya kepada mereka, supaya asupan nutrisi dan gizi ini cukup, jika stunting ini betul-betul bisa ditekan habis. Lalu program sosialisasi juga digerakkan Pak di Kabupaten Lampung Tengah? Dilakukan terus terkait dengan stunting ini, termasuk kemarin kepala dinasnya minta anggaran untuk itu dan saya sudah mengiyakan. Baik. Mengiyakan karena ini
Lagi-lagi mereka butuh perhatian yang lebih. Benar Dan sekali, kita Pak. berharap stunting itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Sehingga kalau dari analisis tersebut sebenarnya apa sih Pak kuncinya? Mungkin bisa didengar ya pemirsa di daerah-daerah lainnya untuk kunci menurunkan stunting. Apalagi di Sejahterakan Kabupaten Lampung mereka. Tengah sejahtera. Sejahterakan Tera. mereka. Stunting ini kan karena kurang gizi. Benar. Mana ada orang nggak kepengen makan ikan. Hmm, Mana ada orang nggak kepengen makan daging. benar. Mana mungkin orang nggak pengen minum susu. Hmm, Mana mungkin ada orang nggak kepengen makan telur hmm, dan nasi yang layak dan bagus. baik. Tapi karena keterbatasan ekonomi, Hmm, sehingga mereka makan apa adanya. hmm, Yang penting bertahan hidup. baik. Beda kan bertahan hidup dengan hidup layak. Dengan hidup layak. Nah. Hmm, Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan pengetahuan, hmm, pendidikan yang juga sangat terbatas yang didapatkan, hmm, di samping pergaulannya. baik. Rata-rata orang yang kena stunting itu adalah karena kurangnya bergaul, kurangnya berkumpul dan menuntut ilmu. Nah ini yang kita harus hadir, Baik. memberikan edukasi kepada Edukasi. mereka, memberikan fasilitas kepada mereka, kemudahan-kemudahan. Misalkan sekolahnya mereka kita bebaskan. Kemudian secara kontinu kita kasih bantuan sosial seperti bantuan pangan non tunai dan lain-lain itu. PKH. Dan di tengah pandemi ini apakah masih terus digerakkan upaya-upaya Ya, tersebut terus, Pak? tidak berhenti. Tidak berhenti karena mereka juga sangat rentan terhadap virus COVID ini. Benar sekali. Karena virus COVID ini akan menyerang orang yang imunnya rendah. Hmm, Nah kalau mereka makannya kurang gizi, protein, dan nutrisi, tentu mereka akan terpapar juga. baik. Nah Benar. ini yang harus terus kita lakukan. Dan itu menjadi salah satu bentuk dari fungsi pengawasan juga ya Pak? Iya, Untuk bisa pengawasan. mengawasi apakah benar-benar masyarakat Betul. memiliki edukasi yang baik. Bahkan saya sudah tawarkan kepada kepala dinas Baik. untuk melakukan FGD Hmm, atau sosialisasi bersinergi dengan DPR provinsi maupun pusat, sehingga nantinya program-programnya bisa kita sodorkan ke pusat untuk tindak bantuan. baik. Lalu dari sejauh ini dari upaya-upaya tersebut apa yang menjadi penghambat sekali untuk bisa menurunkan lagi angka stunting di Lampung Tengah Pak? Kalau tadi kan sudah menurun Rata-rata lagi? mereka orang yang kurang percaya diri, sehingga kita harus banyak sering-sering tidak jemu-jemu ya, tidak capek-capek mengundang mereka, memberikan pendidikan, memberikan pengertian kepada Baik. mereka. Jadi nggak boleh merasa jenuh, capek, lelah. Hmm. Pokoknya terus lakukan aja. Terus lakukan saja. Oke, baik Pak. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai stunting. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih berdialog bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog interaktif spesial bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai stunting. Di situasi pandemi ini tentu pasti banyak masyarakat yang merasa kesulitan Pak. Terlebih masalah isu stunting ini kan berbicara mengenai gizi Pak. Akan sulit juga gizi akan diberikan dari masyarakat atau suatu keluarga untuk anaknya. Apakah itu nanti akan memperburuk Pak dari upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah Mereka untuk kembali sudah menurunkan? kita kasih program yang namanya PKH dan BPNT. Baik. Dan ini kan berkelanjutan. Di samping ada stimulus juga. Stimulus juga dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk keluarga yang sudah terdata terkena Benar. stunting itu mendapat tambahan. Hmm. Yang pertama kita lakukan adalah mereka didata, kemudian kita usulkan untuk mendapatkan PKH dan BPNT. Baik. Setelah itu kita membuat stimulus program yang secara berkelanjutan juga memberikan kepada mereka susu, telur dan macam-macam itu tadi. Iya, untuk meningkatkan gizi. Tengah, kan?
ya kegiatan dan lain sebagainya mereka kita kumpulkan. Bahkan saya juga banyak meminta kepada DPR RI Pak Komangko Heri. Kebetulan dia di Komisi 8 DPR di sana yang membidangi Kesra. Nah beliau biasanya datang ke sini untuk memberikan susu, beras, telur. Nah mereka ini prioritas Benar. yang kita kasih. Artinya saling mendukung dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Makanya karena kita bersinergi, makanya dari 37 tahun 2017 ini data ya. Baik. Kita bukan ngomong asal ngomong, ini berdasar data. Kemudian bisa kita tekan menjadi 25 tahun 2018. Baik. Dan tahun 2019 kita bisa tekan lagi menjadi hanya 13. Sementara nasional ada di angka 27 loh provinsi. Dan nasional ada di 30% loh. Tahun 2020 kita turun walaupun sedikit, kita tetap bisa turun angka di 13. Baik. Artinya kita hanya kepingin nanti tahun 2021 kita lanjutkan. Saya tetap akan melakukan pengawasan, di samping saya juga bagaimana menyampaikan ini kepada pemerintah provinsi, baik DPRD maupun eksekutifnya, dan pemerintah pusat juga, untuk bagaimana kami bisa menurunkan sampai ada di 5% nanti. Sampai di Itu 5%. harapannya. Kemudian dari sikap sinergi tersebut lah yang menjadi salah satu faktor pendukung juga, Pak. Gimana? Sikap sinergi antara dari pemerintah, kemudian dari masyarakat, itu menjadi Ya, salah satu masyarakat faktor juga pendukung. Kita kasih masukan, makanya kalau saya memberikan contoh, kalau orang yang sudah tinggal di pantai asuhan, Baik. anak-anak seperti ini tidak ada yang ngurus. Hmm. Cuman yang berserakan di luar ini. Hmm. Makanya saya sering nyelonong ke mana-mana, yang kita cari yang seperti ini. Gitu. Kemudian sejauh ini hambatan-hambatan yang terasa tuh apa, Pak? Dilihat dari prestasinya kan dari tahun menurun Ketidakpercayaan diri dari para kepada pemerintah pemerintah. stunting. Kalau pemerintah Tidak. sangat antusias untuk menyelesaikan ini, karena prestasi juga kan, Baik. prestasi juga pada kita bisa nekan angka stunting. Hmm. Cuma yang jadi masalah ketidakpercayaan diri daripada penderita stunting dan keluarganya. Baik. Pada saat dikumpulkan kan mereka merasa kadang-kadang kalau sering dan merasa malu juga kan. Nah ini tantangan ini yang justru Yang harus kita Lalu dari tantangan tersebut, apakah ada tercetus inovasi baru, Pak, untuk mencetuskan program baru nih, Pak, dalam upaya pencegahan stunting? Atau masih dengan program yang lama? dengan program yang lama dulu. Karena yang kemarin sudah bagus. Nah, Terus dan kita kembangkan? sudah bisa tekan dari 37 menjadi 13%. Ini udah prestasi yang luar biasa tentu. Baik. Lalu yang menjadi harapan apa, Pak? Harapan kami bisa tekan sampai 5%. Tekan sampai 5%? Sampai ada di angka 5%. Bahkan kalau bisa nggak ada lagi di Lampung Tengah yang kena stunting. Baik. Dan untuk masyarakat, Pak? Kami meminta masyarakat untuk berpartisipasi kalau ada saudaranya yang terkena stunting. Di samping pemerintah sudah memberikan sentuhan-sentuhan dengan programnya, masyarakat juga untuk bisa berpartisipasi aktif. Baik. Memberikan informasi, kemudian juga memberikan edukasi, dan mengulurkan sebagian rezekinya untuk mereka. Untuk mereka. Baik, Pak, tadi kita sudah lihat ya bahwa memang cukup berprestasi justru di Kabupaten Lampung Tengah dalam menurunkan angka stunting. Sebenarnya untuk kebijakan anggarannya apa sih, Pak, yang dimiliki sehingga bisa memiliki pencapaian yang luar biasa tersebut? Terpadu ya, antara dinas pendidikan, ketahanan pangan, itu terpadu. Jadi mereka saling bersinergi memberikan informasi, dan kembali lagi selama ini kan satu memberi nasi, akhirnya ya bisa ditekan habis. Artinya kebersamaan lebih utama. Baik. Kemudian untuk fungsi lainnya nih, Pak, dari DPRD sebagai fungsi legislasi, apakah teroptimalkan juga untuk dalam pencegahan upaya stunting ini juga? Apakah kami sudah memberikan ruang seluas-luasnya? Kami tinggal melakukan pengawasan, dan ternyata program yang dirancang bersama antara eksekutif dan legislatif memang bisa menurunkan ini. Sepanjang ini kan tinggal, artinya memang nggak bisa langsung 1 tahun selesai kan? Tidak bisa, memiliki jangka panjang. Tetapi berkelanjutan. Artinya harus tetap dilaksanakan aja progres ini, sehingga harapannya tahun depan
ada penurunan lagi. Baik. Itu aja harapan. Oke, baik Pak. Mungkin ini kita sudah berada di segmen terakhir dan Pak Sumarsono bisa memberikan closing statement Pak untuk pemirsa yang mungkin masyarakat Kabupaten Lampung Tengah saat ini sedang menyaksikan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Baik, selamat malam kepada pemirsa semua. Tadi dialog interaktif dengan host yang sangat cantik ini, cerdas dan sangat menarik materi dialognya. Terkait program-program pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, silahkan kalau saudara-saudara semua mempunyai ide, gagasan, dan keinginan, insya Allah akan kami rangkai di DPRD untuk kita usulkan kepada eksekutif. Saran, gagasan, dan ide bisa disalurkan melalui DPRD baik secara langsung maupun secara tertulis, baik pada saat kami turun ke lapangan atau pada saat kami melaksanakan tugas. Silakan saja datang, boleh sendiri-sendiri, boleh berkelompok, tapi sebaik-baik menyampaikan pendapat adalah secara berkelompok, karena dengan berkelompok tidak ada lagi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, kecuali kepentingan umum untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat anggaran Kabupaten Lampung Tengah sendiri yang sangat terbatas, tentu kami nggak bisa serta-merta menyelesaikan itu semuanya secara mendadak, tapi prokes tersebut akan kami lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Bapak Sumarsono. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu ya Pak ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk pemirsa, terima kasih telah menyaksikan setia dari awal hingga akhir dialog kita pada hari ini. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah bisa selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Dan terkhusus masyarakat Kabupaten Lampung Tengah bisa akan selalu meningkat sejahteranya dan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah akan terus berjalan. Saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.